Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang insentif pajak bagi pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebelum saya menjelaskan tentang peraturan ini. Saya Renta Marasunda dari Prodi D3 Pajak 2018, Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, Bapak Ibu sekalian, peraturan pemerintah ini menggantikan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Nah, singkatnya, PP 23 ini berisi tentang pemangkasan tarif PPh Badan yang sebelumnya pada PP 46 tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5%. Yang kedua yaitu peraturan ini menyediakan pintu alternatif bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak ingin memanfaatkan fasilitas ini. Alasannya adalah penetapan tarif 1% pada PP 46 tahun 2013 memang memudahkan dalam kewajiban pajak. Tapi di sisi lain, tarif lama ini dinilai tidak memperhatikan sisi kerja keras dan risiko dari pengusaha tersebut dalam meraih untung atau sekedar bertahan hidup. Nah, institusi pajak seolah-olah tidak mau memperhatikan atau mendengar berapapun biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha tersebut. Apakah pengusaha tersebut sedang merugi atau tidak? Yang penting, mereka tetap harus menyetorkan 1% dari peredaran usaha. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal pertama yang akan kita bahas adalah tujuan dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini. Sebenarnya apa sih tujuan yang melekat pada peraturan pemerintah ini diterapkan? Apakah hanya untuk menggantikan peraturan sebelumnya saja? Nah, tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk memberi kemudahan dan insentif kepada pelaku UMKM agar lebih berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan penurunan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5%. Dengan penurunan tarif tersebut, diharapkan wajib pajak dapat mengembangkan usahanya sehingga kontribusi membayar pajak semakin bertambah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang muncul sekarang adalah siapa saja sih wajib pajak yang dapat menggunakan insentif ini? Nah, daripada Bapak Ibu sekalian penasaran, maka saya akan menjelaskannya. Wajib pajak yang dapat menggunakan fasilitas ini adalah wajib pajak dalam negeri (PPDN) yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi 4,8 miliar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Kedua yaitu wajib pajak badan yang berbentuk korporasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas. Nah, syarat dari kedua wajib pajak yang telah saya sebutkan tadi yaitu penghasilan bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, kemudian terdapat satu hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang terdapat adanya batasan waktu penggunaan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini. Nah, batasan waktu ini diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan tarif pajak penghasilan final 0,5% dalam peraturan ini. Nah, batas waktunya yaitu yang pertama 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang. Kedua yaitu 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. Kemudian yaitu 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika batasan ini sudah dilewati atau sudah jatuh tempo, maka wajib pajak yang telah saya sebutkan tadi wajib menggunakan skema normal perhitungan PPh Badan pasal 17. Akan tetapi, Bapak Ibu sekalian, terdapat wajib pajak yang dikecualikan untuk berhak menggunakan peraturan pemerintah ini. Yaitu yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang kedua yaitu wajib pajak dengan penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ketiga yaitu wajib pajak dengan penghasilan
yang telah dikenai PPh final dan peraturan tersendiri. Dan yang terakhir adalah wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tata cara perhitungan PP23 ini. Nah, PP23 ini adalah jenis PPh final, yaitu jenis pajak yang perhitungannya cukup sederhana. Rumusnya adalah omset dikali tarif PPh final. Lantas, berapa tarif PPh final yang berlaku saat ini? Berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang PPh final, tarif yang berlaku adalah 0,5%. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui rumus dan tarif PPh final. Selanjutnya, mari kita pelajari contoh kasus perhitungan PPh final dalam soal di atas ini. Sebagai contoh, Pak Ari adalah seorang pedagang tas dengan berjualan secara online di marketplace. Usahanya sudah berlangsung selama 3 tahun. Omset Pak Ari setahun terakhir adalah total 160 juta. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Jika total omset Pak Ari selama setahun terakhir yaitu 160 juta, maka berapa pajak terutang PPh final Pak Ari di masing-masing masa pajak? Nah, Bapak Ibu sekalian, berikut ini perhitungannya. Sebagaimana yang kita ketahui, rumusnya yaitu omset per bulan dikali tarif PPh final. Seperti contoh pada masa pajak Januari, omset dari Pak Ari adalah 15 juta. Maka PPh final Januari yaitu 0,5% dikali dengan 15 juta, yaitu 75.000. Kemudian yang kedua contohnya adalah pada masa pajak Februari, itu dengan PPh final terutang menurut PP23 ini yaitu 0,5% dikalikan dengan omsetnya yaitu 11 juta, maka didapat PPh terutang 55.000. Demikian seterusnya untuk tiap-tiap masa pajak. Omset per bulan dikalikan dengan 0,5%. Nah, sehingga total pajak yang dibayar oleh Pak Ari selama setahun adalah 880.000. Demikianlah beberapa hal yang telah saya sampaikan. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Dan apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.